Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Jumpa lagi dengan saya Mukris. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengganti kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka di Rombel yang invalid ya, karena untuk sekolah penggerak dan sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka itu wajib menggunakan kurikulum merdeka. Nah, yang menggunakan kurikulum merdeka yaitu mereka yang memilih mandiri berubah dan mandiri berbagi. Sedangkan mandiri belajar tetap menggunakan kurikulum 2013. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginput pembelajaran untuk kurikulum merdeka ya jenjang PAUD, yaitu kurikulum PAUD Merdeka. Sebelum menginput pembelajaran di kurikulum merdeka, maka rekan-rekan silahkan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Siapa yang menjadi koordinator P5, kemudian siapa yang menjadi fasilitator. Nah, jadi memang harus ada struktur yang jelas ya terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Jadi harus ada koordinatornya dan harus ada fasilitatornya. Nah, silakan Bapak Ibu dibaca-baca terkait proyek penguatan profil Pancasila supaya lebih jelas ya. Di sini kita hanya mencontohkan bagaimana cara menginputnya. Nah, setelah ditentukan siapa yang menjadi koordinator P5, maka kita harus menambahkan tugas tambahan tersebut di PTK yang ditunjuk sebagai koordinator P5. Nah, ini kita close terlebih dahulu. Kita ke menu GTK. Nah, misalkan yang ditunjuk sebagai koordinator P5 itu misalkan salah satu dari guru, atau juga bisa jadi kepala sekolahnya yang langsung menjadi koordinator P5. Nah, koordinator P5 ini itu maksimal mengampu di 3 rombel. Jadi jika seandainya lembaga Bapak Ibu memiliki lebih dari 3 rombel, misalkan rombelnya ada 4 ataupun rombelnya ada 5, maka koordinator P5 itu 2 ya, karena maksimal dari satu koordinator itu mengampu 3 rombel. Nah, seandainya misalkan rombelnya lebih dari 6, misalkan 8, maka koordinator P5-nya ada 3. Nah, jadi berlaku kelipatan ya, jadi 3, 6, 9, 12. Seperti itu ya. Jadi setiap satu orang koordinator mengampu 3 rombel maksimal. Ya, tidak boleh lebih dari 4 rombel, nanti akan invalid. Nah, jadi kita tentukan sehubungan di lembaga ini ada 4 rombel nantinya, maka kita harus buat 2 koordinator P5. Tapi kali ini kita contohkan satu saja ya. Untuk yang kedua Bapak Ibu bisa ikuti cara yang pertama. Sama saja ya, tidak ada perbedaan. Nah, kita misalkan angkat sebagai koordinator P5 yang pertama mungkin kepala sekolahnya misalkan ya. Kemudian ini kita close dulu. Nah, kemudian kita klik nama PTK-nya ya, nama tendiknya. Kemudian kita klik ubah. Kemudian di bagian tugas tambahan, kita cari tugas tambahan. Kita klik. Nah, kemudian kita klik tambah untuk menambahkan tugas tambahan koordinator P5-nya. Kita klik di sini. Kemudian kita cari ya. Nah, koordinator P5 itu ada di halaman ketiga. Ini halaman pertama. Kita scroll, kita klik next di sini. Kemudian kita klik next lagi. Nah, ini koordinator P5 ya, ada di halaman ketiga. Kita klik. Nah, jika seandainya kosong, kita klik lagi dan kita klik lagi. Nah, kemudian kita tekan tombol tab di keyboard untuk berpindah ke tab. Masukkan nomor SK-nya. Ini sebagai contoh saja. Nah, jadi tugas tambahan itu nanti harus ada SK koordinator P5-nya. Jadi silahkan berkoordinasi dengan warga sekolahnya ya. Kemudian TMT-nya mulai kapan? Misalkan contoh di tanggal 1. Untuk TST kita kosongkan ya, tidak perlu diisi. Kalau diisi nanti malah tidak tidak terbaca karena sudah selesai, jadi dikosongkan saja. Kemudian kita klik simpan jika sudah selesai.
Oke, ini sudah berhasil. Nah, lakukan hal yang sama untuk mengangkat koordinator P5 yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan dan memberikan tugas tambahan koordinator P5 ke PTK yang sudah ditunjuk, maka langkah selanjutnya kita baru bisa menginput pembelajaran untuk kurikulum Merdeka. Kita ke menu rombongan belajar, kemudian kita pilih salah satu rombelnya, misalkan di sini. Kemudian kita klik pembelajaran. Saya ulangi, tadi saya cek dulu. Oke, kita klik pembelajaran. Nah, untuk kurikulum PAUD Merdeka itu ada 2 mapel wajib, yaitu yang pertama guru PAUD. Nah, ini nanti diampu oleh guru kelasnya masing-masing. Kemudian mapel P5 ya, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang diampu oleh PTK yang sudah kita tunjuk ya, yang sudah kita berikan tugas tambahan koordinator P5-nya. Ya, tidak boleh PTK yang lain ya. Misalkan kita sudah angkat nih koordinator P5-nya si Anu misalkan ya. Tetapi di sini nanti kita isikan si Ani, maka tidak akan terbaca tugas tambahannya. Jadi itu harus diingat ya. Yang boleh mengampu di sini yaitu koordinator P5 yang sudah kita berikan tugas tambahan tadi. Kalau tidak kita berikan tugas tambahan, maka nanti tugas tambahannya itu tidak akan terbaca di jamnya ya, jamnya tidak akan terbaca. Nah, masing-masing rombel itu jamnya itu 2. Nah, dan jadi kalau dia 3 rombel, maka koordinator P5 itu mendapat 6 jam tugas tambahan. Jadi untuk guru sertifikasi tinggal mencari 18 jam lagi ya, supaya valid menjadi 24 jam. Nah, kita tambahkan saja di sini untuk PTK-nya ini misalkan sebagai contoh saja. Kemudian SK-nya ini contoh ya. Tanggal SK-nya misalkan di sini. Kemudian jumlah jam maksimalnya. Nah, ini penting ya, karena ada beberapa kejadian di semester 2 kemarin disangkanya inilah jumlah jamnya. Jadi ini tetap dibuat 0 ya, tidak diisi, sehingga di info GTK dan guru tersebut adalah guru sertifikasi menjadi invalid. Nah, jadi ini penting ya, jangan disepelekan. Nah, di sini kita isikan sesuai dengan jumlah maksimalnya yaitu 24 jam. Nah, jika sudah kita klik simpan. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian untuk tema P5-nya, untuk mapel P5-nya kita double klik. Nah, kita masukkan tadi yang kita angkat menjadi koordinator P5 yaitu kepala sekolahnya di sini. Oke, kemudian SK-nya, SK pembagian tugas mengajarnya. Oke, kemudian TMT-nya ya, tanggal SK-nya. Kemudian jumlah jamnya yaitu 2. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah kita mengisi ya tema mapel proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka langkah selanjutnya yaitu kita memilih ya tema apa yang akan diajarkan oleh nanti fasilitatornya. Nah, jadi tinggal kita klik di sini, kemudian kita klik pilih tema P5. Nah, ada 4 tema ya untuk jenjang PAUD, untuk jenjang SD ke atas saya kurang tahu. Untuk SD kayaknya 6. Dan untuk jenjang PAUD itu minimal 2 tema yang dipilih. Ya, yang misalkan yang mau diajarkan itu minimal 2 tema. Boleh semuanya. Ya, minimal 2 dan boleh semuanya. Nah, untuk yang menjadi fasilitator itu tentu saja yang sudah ditentukan oleh sekolah ya, di SK-nya, di struktur yang sudah dibuat, yang jadi koordinator P5 siapa dan fasilitator siapa. Nah, nanti tinggal diisi saja di sini. Misalkan sebagai contoh guru kelasnya yang merangkap, misalkan kurang guru atau orang lain ya, guru yang lain ya, di sini. Nah, untuk tema P5 yang jadi fasilitator ini tidak ada jam ya. Jadi jamnya itu tidak terbaca 0 ya, tidak ada. Jadi saran saya jangan guru yang sertifikasi karena kurang jam ya, misalkan dia 20 jam masih misalkan dimasukkan di sini untuk mengajar ini ya tema P5-nya. Nanti takutnya invalid, tidak terbaca ya, karena di sini tidak ada jamnya 0.
Nah, kemudian untuk SK-nya kita isikan contoh tanggal SK-nya. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, lakukan hal yang sama untuk 3 tema yang lain. Nah, tema-tema ini apakah semua satu guru bisa mengajar ini semua? Boleh ya, jika memang kurang guru. Atau setiap tema gurunya berbeda. Nah, jika kelebihan guru misalkan, ya fasilitatornya berbeda, itu boleh. Nah, demikian ya cara menginput pembelajaran kurikulum PAUD Merdeka di Dapodik 2024. Jadi yang perlu diperhatikan satu, siapa yang menjadi koordinator kelimanya, kemudian siapa yang menjadi fasilitator. Ya, untuk guru kelas sudah jelas ya, itu yang menjadi guru kelasnya masing-masing. Kemudian untuk setiap koordinator itu maksimal mengampu 3 rombel. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.